Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua waras, masya Allah. Kasih doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Ini video kedua, mungkin Mama Tua Kaplak ini menunggu ya, banyaknya video gibah. Kaisam, ada apa lagi sih Kaisam? Kepo aja. Nah, ini pembelajaran untuk kita ya cuy. Hati-hati buat kalian. Ini kenapa sih Kayatisam mau mengangkat ya video ini, karena Kayatisam juga perang batin ya cuy ya, dimana Kayatisam tidak ingin mengajarkan kalian sebagai pembunuh bayi kalian sendiri atau melakukan aborsi gitu kan. Dan ini juga Kayatisam juga bingung juga karena banyaknya ya teman-teman di luar sana yang menyatakan Kayatisam kalau saya minum obat ini bahaya atau enggak. Aduh, kenapa sih kamu bayinya sini buat Kayatisam aja, nanti Kayatisam didik anak kamu jadi anak yang baik, atau dikasih orang yang mungkin nggak punya anak. Janganlah kamu itu ibaratnya jadi ibu yang jahat walaupun belum ada ruh yang ditiupkan ya cuy ya. Tapi kan janganlah kita ini mendidik kita untuk menjadi pembunuh. Kasihan loh, ibaratnya ini tanggung jawabnya kemana? Tanggung jawabnya ke hablum minallah ya. Walaupun di dunia kamu selamat dari ibaratnya malu dari orang tua yang ketutup aibnya, tapi ini tidak bisa mencoret kesalahan kamu, dosa terbesar kamu di hadapan Allah. Nah ini ya. Tapi di sisi lain Kayatisam juga nggak mau kalian itu melakukan pembunuh ini dengan cara ilegal ya. Ada kok cara legalnya di Hong Kong, dimana ada pathfinder yang bisa mendampingi kamu ya. Kayatisam kalau misalkan saya ingin mengeluarkan bayi saya tanpa diketahui majikan, bisa apa enggak? Nah ini ada kasusnya ya. Mungkin ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya yang udah terjadi, supaya jangan dengan apa namanya cara ilegal lah cuy ya, di mana tuh ada penyelundupan obat ya yang dijual mungkin dari oknum pekerja migran itu sendiri. Kalian tuh dapat dari obatnya dari mana sih cuy? Apa kalian sekolah farmasi nggak lulus, atau sekolah farmasi jadi tahu gitu kan untuk mengeluarkan si janin ini dari perut kita bagaimana? Nah ini sih pembelajarannya, kenapa sih kalian jadi perempuan itu on banget sih? Hah? Ya Allah, kalian tuh mikirnya apa ya? Nggak tahu Kayatisam pada waktu itu saya lagi naik apa? Naik kasur, jadi lupa ini imajinasi. Aduh, Kayatisam punya ponakannya nggak jadi ya. Nah ini galaunya si pekerja migran ini, padahal statusnya masih perawin cuy. Masih perawan kok hamidun gitu kan. Nanti orang tuanya, weh kamu ke luar negeri itu jadi apa sih di sana? Jadi domestic helper atau jadi pemain tren dia kan? Ini pekerja, orang tuanya itu kan akan menjadikan tamparan keras ya kepada tetangga-tetangganya. Nah ini menjadikan pilu untuk si pekerja migran ini sendiri. Padahal pacarnya mau tanggung jawab cuy, tapi si pekerja migran ini karena melihat orang tuanya dan dia juga belum menikah, lebih merelakan keluar. Itu di perawaninnya di mana? Kasih, kamu nanya kayak gitu ya, nggak tahu ini mungkin di Indonesia atau di sini, nggak tahu kalau soal itu cuy. Intinya kalau misalkan sudah punya dede bayi ya berarti apa? Berarti ya sudah nggak perawan ya kan, statusnya aja belum menikah. Aduh. Jadi si pekerja migran ini sudah hamil sekitar 7 minggu ya cuy. 7 minggu itu berarti 1 bulan setengahan ya. Nah temannya nih yang cerita, mungkin dia malu cerita sama Kayatisam ya. Jadi dia ini cerita, Kayatisam tolongin teman saya dong. Iya, teman kamu kenapa? Hamil sama pacarnya. Ya syukur loh, pacarnya tanggung jawab nggak tanggung jawab Kayatisam. Tapi si pekerja migran ini nggak mau sama bayinya. Kenapa? Karena dia masih pengen kerja dan dia juga statusnya perawan Kayatisam. Aduh, oh my god, terus apa yang bisa saya bantu? Apa yang mau Kayatisam tahu nggak? Appeal untuk mengeluarkan. Aduh, jangan tanya saya belum pernah tuh seperti itu. Cuma kalau misalkan kamu punya masalah yang namanya kehamilan, Kayatisam punya yang namanya pathfinder ya, dimana dia ini mengayomi buat pekerja migran yang resmi, yang hamil ya, bukan hanya pekerja migran yang resmi aja, paperan juga ditanggung ya cuy, maksudnya dikasih arahan. Kalau kita butuh konsultasi tentang kehamilan, hubungi aja pathfinder ya, ini nomornya nih, silakan ya, mereka pasti akan welcome kepada kita. Terus Kayatisam bagaimana? Silakan hubungi dia, konsultasi dan bagaimana prosesnya. Nah saat dia ini Kayatisam arahkan untuk ke arah sana, ya ini terserah ya cuy ya, karena Kayatisam hanya memberitahu bahwa mengeluarkan janin itu ada kok tindakan legalnya, dimana oleh klinik yang ditangani oleh dokter yang profesional, dimana dengan SOP kedokteran mereka gitu, mengeluarkan
babynya ini, bukan mengkonsumsi obat yang dijual oleh oknum-oknum. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mengalami pendarahan dan lain-lain? Kalau kalian ditangani oleh dokter ya, otomatis kan dia tahu tuh apa yang harus dilakukan. Jadi keselamatan kita juga aman gitu cuy. Nah, ini makanya kenapa kayak Isam ini antara pro kontra ya untuk membuat video ini. Bukan berarti kayak Isam mendukung untuk mengeluarkan baby, tapi kayak Isam hanya memutus rantai penyelundupan obat untuk mengeluarkan baby sendiri. Jangan, karena ada caranya secara legal gitu cuy. Nah, ini nih Kaisam akan membagi informasi secara legal. Jadi si pekerja migran ini cuy, kandungannya itu 7 minggu ya, dimana dia ini konsultasi dengan pathfinder, dimana dia mendapatkan informasi bahwa untuk mengeluarkan janin itu bisa melalui klinik, dimana itu harus bayar sendiri. Biayanya itu sekitar 3.800, tapi nanti pathfinder ini bisa merekomendasikan kepada klinik tersebut untuk meminta keringanan biaya. Syukur-syukur bisa gratis, tapi tidak dijamin untuk gratis ya cuy ya. Nah, 3.800 ini kan menggunakan klinik ya, yang dimana di situ ada dokter secara resmi, secara prosedural untuk mengeluarkan si baby ini. Akhirnya si pekerja migran ini berpikir cuy, saya nggak punya uang sebanyak itu. Nah, makanya cuy, nah ini ya cuy ya, udah kita nggak punya duit, kita statusnya masih perawan gitu kan, terus kita mau dikeluarkan, mau jadi apa kita ini? Ini kan ampun kalian ini, aduh tak pepe ini harusnya kan. Ambil cuy, ambil sapu lidi itu, kita pantatnya itu kita seblak aja. Ampun kalian ini ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini cuy diberitahu kalau misalkan untuk mengeluarkan baby itu tidak boleh di atas 8 minggu. Nah, dia ini kan baru 7 minggu, otomatis masih bisa dikeluarkan tuh cuy. Nah, ini kan ibaratnya perang batin ya antara seorang ibu dan bagaimana dengan seorang ibu di rumah juga. Saya juga nggak mau jadi pembun gitu kan, tapi keadaan yang harus memaksa saya untuk mengeluarkan bayi itu, dilema jadinya. Nah, ini kena mental ya. Nah, maka dari itu cuy, hati-hati buat kalian, pikirkan panjang tuh. Kalau misalkan memang kalian ketemu jodoh di sini, ajak menikah secara resmi supaya kalian kalau hamidun itu juga terbackup ini bayinya. Kasihan loh, bayi nggak bersalah kok kamu dikeluarin. Ampun. Untuk ngeluarinnya juga biayanya berapa tuh? 3.800, berarti 3 dikali 2 6 juta, 7 juta untuk ibaratnya ya sama aja penguburan ya. Aduh, ampun kayak Isam tuh ya. Coba nasehatin teman-teman kita yang seperti ini. Isam nggak bisa ngomong ya untuk itu ya. Jadi keputusannya sih pekerja migran ini akan ketemu sama pathfinder ya di tanggal 14 Februari. Aduh, tapi ini adalah pilihan pekerja migran ini sendiri. Ya kayak Isam hanya bisa support ya, semoga jangan diulangi lagi ya. Kita tuh udah akan, nggak tahu deh gimana ya, karena ini adalah termasuknya dosa besar. Sudah kita dosa berzina, kedua kita juga membuang bayi kita. Terus kita juga berbohong kepada orang tua kita. Ya ini udah nggak tahu nah kapasitas dosanya kayak gimana. Cuma kita juga tidak bisa menghakimi dosa seseorang ya cuy ya. Yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah jangan dicontoh ya. Kalau misalkan kalian nih lagi hamil ya, nggak apa-apa, lebih baik kamu lahirkan di Indonesia. Kalau nggak mau untuk mendidik, boleh dititipkan. Kayak Tisam punya teman yang mau ngasuh, asal kalian kasih beberapa perjanjian ya, di atas hitam di atas putih. Kalau nggak mau anaknya, kalau nggak dinafkain, yuk nanti jadi anaknya kayak Tisam. Nggak apa-apa, ikhlas ridho kayak Tisam ngurus anak-anak kalian. It's okay, nggak jadi masalah ya. Jadi buat kalian yang hamil nggak usah bingung ya. Pulanglah saat kalian mau lahiran. Kalau misalkan naik pesawat itu kan nggak boleh lebih dari 7 bulan ya. Nah, kalian tuh bisa tuh lahiran di Indonesia, anaknya dititipin ke Kaya Tisam, nggak apa-apa, kamu pulang lagi ke sini bekerja dengan baik-baik. Toh kita nggak pernah tahu derajat anak kita ini akan jadi apa ke depannya. Mungkin saja anak ini yang mengangkat derajat kita menjadi presiden. Ya nobody knows, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, nggak apa-apa, apapun itu, anak punya derajat sendiri-sendiri. Kalaupun kamu nggak mau ini ngasuh, kasihkan ke orang-orang yang belum beruntung. Mungkin saja dia memiliki hidup baru dengan hadirnya anak kamu ini gitu kan. Jadi masih banyak kok solusi untuk tidak membuang ya. Nah, apa dampaknya Kaisam? Kalau misalkan dikeluarkan melalui klinik tersebut, berarti majikan boleh nggak tahu. Nah, atas informasi ya cuy ya, kalau misalkan di klinik yang bayar itu bisa 1 hari juga pulang. Tapi kalau mau ke rumah sakit, otomatis majikan harus tahu. Nah, maka dari itu, kalau misalkan majikan nggak mau tahu, berarti kamu harus bayar uang untuk mengeluarkan babymu.
Tapi kalau misalkan kamu pengen gratis di rumah sakit, otomatis majikan harus tahu. Nah, itu aja perbandingannya ya. Nah, terus apa namanya? Ini ya, kedepannya ya. Jangan dicontoh ya. Nah, apakah kayak Yatisam itu kita bisa di-sell prodeo kalau misalkan kita lari ke klinik? Kalau misalkan prosedurnya secara legal, ya kita aman-aman aja, tidak melanggar hukum ya cuy ya. Tapi kalau misalkan kita minum obat sendiri dari oknum tersebut, maka kalian bisa jawab sendiri bahwa apa yang kalian lakukan adalah ilegal. Jadi kalian bisa dijerat tuh, apa namanya, kepemilikan obat ilegal. Yang kedua, kalian membunuh itu si babymu itu dengan secara ilegal. Bayangkan kalau kalian itu pendarahan, ibaratnya ya, itu akan merepotkan majikan kamu, orang tua kamu, dan aibnya juga akan kebongkar begitu aja gitu kan. Nah, itu pilihannya kepada kalian untuk hati-hati membawa diri, ya kan. Kalian bermain dengan lawan jenis, otomatis dia punya pistol, di mana itu bisa menembakkan sperma yang menjadikan baby. Kalau misalkan kalian ya hanya pengen happy-happynya aja, mau jadi apa gitu kan. Aduh, ampun. Coba cuy, nasihati teman-teman kita ini ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai dicontoh. Cukup ini pembelajaran karena Kak Yesa nge-share ke kalian supaya kalian jangan melakukan tindakan ilegal, melakukan pengeluaran secara ilegal. Ada kok secara legalnya, hubungi Pathfinder kalau misalkan hari ini kamu garis 2. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.